Selamat pagi anak-anak semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Senang sekali hari ini kita bisa kembali beribadah sekolah minggu Gereja Metodis Immanuel Jakarta, walaupun kita melalui channel YouTube. Nah, kita akan mulai, semua duduk dengan manis, tidak ada yang ganggu kiri dengan kanan, dan siapkan Alkitab kalian semuanya ya. Dan kita mulai dengan berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami kembali ikut di dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan, Engkau memimpin di dalam ibadah kami, sehingga melalui firman Tuhan, kami belajar dan diajar oleh Engkau Tuhan, untuk kami bisa semakin percaya kepada Tuhan, dan kami bisa mengalami Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, bagaimana ketika kalian bersama-sama dengan keluarga besar pergi ke satu tempat dan kemudian kalian dilarang masuk, nggak boleh masuk. Walaupun kalian pergi dengan orang-orang dewasa, mama, papa, cece atau keke atau sanak famili keluarga yang lain. Alasannya mungkin karena kalian tidak punya tanda pengenal, atau kadangkala juga usianya belum cukup untuk masuk ke dalam ruang pertemuan itu atau ke tempat itu. Atau kadangkala juga tinggi badannya belum mencukupi untuk kamu bisa masuk ke dalam. Nah, Lause punya pengalaman. Suatu kali Lause bisa masuk ke dalam satu gedung pertemuan, ke satu tempat dengan leluasa, tidak dilarang masuk. Kenapa? Nah, ini dia. Karena Lause punya tanda pengenal. Contohnya seperti ini. Nah, kalau ada tanda pengenal, maka kamu diperbolehkan masuk mengikuti setiap acara yang ada di dalam tempat pertemuan. Atau kadangkala di tempat hiburan, kamu bisa masuk ketika kamu punya karcisnya sehingga kamu bisa masuk. Nah, hari ini kita akan belajar. Anak-anak, kamu tahu bahwa ketika kamu datang kepada seseorang, kamu tak perlu bawa tanda pengenal. Kamu bisa datang kapan saja. Siapa dia? Ada di dalam ayat Alkitab kita hari ini sebagai ayat hafalan kita. Buka Alkitabnya ya, di dalam Perjanjian Baru. Nah, Lause kasih tahu di kitab Injil Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-14. Sudah ketemu? Bantu ya, buka di Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-14. Lause baca dulu ya dari Alkitabnya Lause. Markus 10 ayat 14. Ketika Yesus melihat hal itu, dia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Nah anak-anak, ayat hafalan ini sudah Lause tuliskan di dalam alat peraga, dan ini tetap adalah firman Tuhan. Yuk kita mulai baca sama-sama ya. Markus 10 ayat 14. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sekali lagi Markus 10 ayat 14. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Ini tetap adalah firman Tuhan untuk kita, untuk anak-anak dan juga untuk Lause. Apa artinya? Dikatakan di sini, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Anak-anak itu artinya setiap anak-anak. Mau itu Selin, mau itu Ellen, mau itu Clara, Janice, Janet, Adriel, Jeremia, semua termasuk di dalamnya. Siapapun boleh datang kepadaku. Kepadaku itu siapa? Kepada Tuhan maksudnya di sana. Ya, boleh datang kepada Tuhan karena Tuhan mengasihi, sangat mengasihi kamu dan juga Lause. Walaupun kadangkala kamu dan Lause bisa berbuat salah, melakukan hal yang membuat hati Tuhan sedih.
kamu tetap aja bisa datang kepada Tuhan dan meminta pengampunannya karena Ia mengasihi kamu. Dan istimewanya, kapan saja kamu bisa datang, pagi, siang, sore, ataupun malam. Dikatakan di sana. Jadi Tuhan Yesus bilang, jangan menghalang-halangi mereka. Mereka termasuk anak-anak kamu masing-masing yang ada di rumah kamu. Tidak boleh dilarang, jangan dihalang-halangi ya. Itu artinya. Nah, kita baca sekali lagi alamat dan isi. Markus 10 ayat 14. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Nah, anak-anak, bagaimana? Bagi kamu yang sudah punya Tuhan Yesus di dalam hatimu, kadangkala kamu masih punya teman yang belum ada Yesus di dalam hatinya. Kamu boleh ceritakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka, bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan hidup kembali menggantikan hukuman dosa-dosa mereka. Ceritakan bahwa mereka pun bisa punya Yesus di dalam hatinya seperti apa yang kamu alami. Dan suatu saat mereka nanti akan bisa tinggal di sorga selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Tetapi bagaimana kalau kamu belum punya Yesus di dalam hatimu? Hal yang pertama sekali kamu katakan kepada Tuhan ketika kamu datang kepadanya adalah ketika kamu minta Dia untuk menyelamatkan kamu dari hukuman dosa-dosamu. Dan suatu saat nanti kamu pun bisa bersama-sama dengan Dia di sorga. Sungguh sangat luar biasa sekali ya. Indah sekali ayat hafalan kita. Yuk kita baca 2 kali bersama-sama dengan serentak dan pelan-pelan saja ya. Alamat dan isi. Markus 10 ayat 14. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sekali lagi, ya, dengan suara yang keras. Ya, Lausa tidak bicara, tapi Lausa akan tunjuk alat peraganya. 1, 2, 3. Wah, amin. Hebat sekali. Anak-anak yang kecil khususnya mereka bisa baca dan ucapkan ayat hafalan kita yang indah pada hari ini. Ya. Nah, anak-anak, kamu tahu ayat ini sungguh sangat indah sekali. Tapi sedihnya bahwa ada seorang anak yang bernama Sheida. Siapa namanya? Sheida. Ucapkan sekali lagi, Sheida. Sheida ini dia belum pernah mengenal, belum pernah dengar cerita tentang Tuhan Yesus. Tetapi dia punya pikiran. Bertanya-tanya Sheida di dalam hatinya tentang Allah. Apakah Allah ada? Dan kemudian kalau Allah ada, bagaimana aku bisa masuk ke surga, tempat yang indah dan tempat yang bagus? Dia berpikir pertanyaan-pertanyaan yang sulit pada saat itu pasti jawabannya ada pada orang dewasa. Maka kemudian dia datang kepada Nainai, kepada grandmanya. Grandmanya ini adalah seorang yang suka berdoa. Dia pikir pasti grandma punya jawabannya. Lalu dia tanya, grandma, bagaimana ya supaya orang bisa masuk ke surga, tempat yang indah? Dan siapakah Allah itu? Dan bagaimana bisa kenal dengan Allah? Bagaimana bisa tahu tentang Tuhan? Lalu grandma bilang begini, itu mah gampang. Kamu bisa ke surga. Bisa. Bagaimana caranya? Kata si Sheida. Nah, di tempat Allah berada itu ada timbangan raksasa, timbangan yang besar sekali. Dan nanti di timbangan itu akan ditimbang perbuatanmu yang baik dan perbuatanmu yang salah atau perbuatanmu yang jahat. Lalu ditimbang kalau perbuatanmu yang baik itu lebih besar, lebih berat, maka kamu masuk ke sorga. Dia bilang, oh timbangan itu seperti yang di pasar ya. Dia pikir, iya juga ya. Lalu Sheida ingat,
dia pernah ke pasar, ke toko, kadangkala bisa beli sayur atau beli buah atau beli bumbu-bumbu dapur yang lain. Lalu dia lihat, oh iya, si bapak itu akan menimbang belanjaannya, lalu sesuai dengan timbangan beratnya, maka dia akan membayar, dia akan memberikan uang. Lalu dia pikir lagi, kalau begitu perbuatan baik harus lebih besar dari perbuatan yang salah, yang jahat, supaya bisa masuk ke sorga. Seberapa berat itu supaya bisa masuk ke sorga? Apakah 1 kilo cukup, 10 kilo, 100 kilo, atau 1.000.000 kilo? Dia pikir-pikir, bagaimana ya? Anak-anak, Grandma itu dan Sheida tidak tahu bahwa satu saja perbuatanmu yang salah, perbuatanmu yang jahat, itu membuat kamu tidak bisa masuk ke sorga. Atau kamu berpikir, aku harus lakukan yang lebih baik dari orang lain, maka aku bisa masuk sorga. Oh tidak seperti itu. Karena apa? Alkitab bilang di sini bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, kita dimaksudkan di sini adalah kamu dan juga Lause. Untuk bisa masuk ke sorga itu hanyalah karena kasih Tuhan yang sangat besar yang ditunjukkan kepada manusia. Melalui siapa? Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia. Dia adalah anak Allah yang sempurna, yang tidak ada dosa, dan dia rela datang ke dalam dunia ini. Karena apa? Dia tahu semua kesalahanmu. Dia tahu semua perbuatan dosamu. Dan itu pantas untuk dihukum. Dan bagaimana cara Tuhan Yesus untuk bisa menyelamatkan kamu dari hukuman dosamu itu? Dia ketika menjadi besar, menjadi dewasa, orang-orang banyak kemudian tangkap dia dan salibkan dia. Dan dia tidak melawan dan dia rela mendapatkan itu semua. Ini merupakan satu peristiwa yang ajaib sekali dan luar biasa, bukan? Dan ketika dia disalibkan, maka dia mati di atas kayu salib. Dan dia dikuburkan dan hari yang ketiga dia bangkit. Dia hidup untuk selama-lamanya dan dia kembali ke sorga. Semua ini dia lakukan hanya satu alasannya. Karena dia sangat mengasihi manusia. Ia sangat mengasihi kamu. Tapi berita yang indah ini, kisah yang indah yang luar biasa ini, tidak pernah didengar dan diketahui oleh Sheida dan Grandma-nya. Sungguh sangat sedih sekali ya. Nah, ternyata bukan hanya mereka saja yang tidak tahu. Alkitab menuliskan juga bahwa murid-murid Tuhan Yesus ada di dalam satu keadaan. Mereka juga tidak tahu betapa besarnya kasih Tuhan Yesus kepada anak-anak. Sehingga di dalam satu peristiwa kejadian, ketika orang-orang dewasa membawa anak-anak kepada Tuhan Yesus. Anak-anak ini senang sekali bisa datang kepada Tuhan Yesus dan mereka datang berbondong-bondong. Lalu kemudian murid-murid bilang, nggak boleh anak-anak datang kepada Tuhan Yesus. Minggir, pergi, seperti gitu. Wah, lalu kemudian Tuhan Yesus bilang apa? Seperti apa yang ada di dalam ayat hafalan kita, di dalam cerita kita. Ketika Yesus melihat hal itu, dia marah. Lalu berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Kamu ingat, inilah ayat hafalan kita. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus punya kasih yang spesial kepada anak-anak. Kita ucapkan ya, Markus 10 ayat 14. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sungguh sangat luar biasa sekali bahwa Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak dan membiarkan anak-anak itu datang kepada Dia. Sungguh sangat luar biasa. Dan bukan hanya anak-anak di cerita Alkitab yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus juga mengasihi kamu dengan kasih yang sangat besar sekali.
luar biasa. Dan kasih Tuhan itu tidak berubah. Jangan kamu pikir ketika kamu makin pintar, makin cantik, makin hebat, maka Tuhan makin mengasihi kamu. Enggak, tidak, ya. Apapun keadaanmu, Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu, ya. Kenapa? Karena anak-anak seusia kamu mudah percaya kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan kamu dengan mudah bisa datang kepada Tuhan dan minta pertolongan Tuhan. Dan yakinlah, percaya bahwa Tuhan mendengar dan menjawab permohonanmu. Nah, kenapa? Karena Tuhan tahu bagaimana rasanya sebagai anak-anak. Karena Tuhan Yesus pernah sebagai seorang anak. Sungguh sangat luar biasa sekali ya. Dia tahu bagaimana rasanya sebagai seorang anak. Kamu pikir apakah Tuhan Yesus waktu anak-anak pernah sakit? Entah sakit gigi, sakit perut, sakit mata, batuk. Atau kamu pikir Tuhan Yesus juga main seperti apa yang kalian alami? Main sepak bola mungkin, atau main puzzle di rumah. Nah, anak-anak, Alkitab tidak menuliskannya dengan jelas. Tetapi satu hal yang sangat penting, yang berbeda dari kamu, bahwa dia tidak ada dosa. Dia tidak pernah melakukan kesalahan sekalipun. Sampai ketika dia sudah besar, dewasa, umur 30 tahun, dia bisa menunjukkan akan kuasa Allah yang luar biasa kepada orang-orang banyak. Dan kamu tahu bahwa ketika dia menunjukkan kasihnya, kuasa Allah itu kepada orang-orang banyak, itu juga melibatkan anak-anak di dalamnya. Ceritanya bagaimana? Wah, ketika suatu saat ada 5.000 orang kelaparan, belum makan. Dan ternyata setelah diselidiki ada seorang anak laki-laki punya makanan. 5 roti dan 2 ikan. Dan ketika Tuhan Yesus menerima itu, dia berkati. Dan kemudian dibagi-bagi, dan kemudian itu cukup untuk orang-orang banyak. Bahkan lebih anak-anak. Sungguh sangat luar biasa sekali ya. Bahwa Tuhan ketika melakukan yang namanya mujizat, kejadian yang ajaib itu, melibatkan anak-anak. Ada satu lagi cerita dengan keluarga Bapak Yairus. Bapak Yairus itu punya satu orang anak perempuan, satu-satunya yang sudah sakit keras. Udah kemana-mana tapi dia nggak sembuh-sembuh. Lalu kemudian Bapak Yairus datang kepada Tuhan Yesus. Dia menerobos sekencang-kencangnya di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Lalu dia minta, memohon, Tuhan tolong anakku sudah hampir mati. Kamu pikir apakah Tuhan Yesus dengar? Dan kemudian Tuhan Yesus meninggalkan orang banyak dan menuju rumah Bapak Yairus. Oh iya, betul. Tuhan Yesus pergi ke sana. Dan ternyata sampai di sana, anak itu sudah meninggal dunia. Lalu Tuhan Yesus masuk ke dalam ruangan, ke dalam kamar anak itu. Dan kemudian apa yang dia katakan kepada anak itu? Hai anak, bangunlah. Wah, anak itu kemudian bangun dan dia hidup kembali. Nah, anak-anak, kalau kamu mungkin ada di dalam kejadian itu, percayakah kamu bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan hal yang ajaib sedemikian rupa? Ya, pasti bisa. Apakah selalu? Tidak juga, karena Tuhan tahu apa yang terbaik yang dia lakukan untuk orang-orang banyak. Nah, anak-anak, kamu tahu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak. Dia peduli dengan keadaanmu. Apakah hatimu kecewa hari ini? Apakah nilai sekolahmu sedang turun sehingga kamu bisa menangis, marah? Jangan khawatir. Bahwa Tuhan sangat mengasihimu karena engkau sangat istimewa bagi dia. Dan dia tidak pernah berhenti untuk mengasihimu. Sehingga itu alasan bagimu untuk bisa memuji-muji Tuhan. Tuhan senang sekali bagaimana kamu bisa memuji-muji dia di dalam satu kejadian ketika masuk ke Yerusalem sebelum dia disalibkan. Orang-orang, anak-anak itu mengambil daun palma dan mengatakan, daun palem,
Hosana bagi anak Daud, Hosana bagi anak Daud. Dan biasanya itu adalah perkataan bagi orang-orang yang datang dengan kuasa Allah yang luar biasa. Orang-orang banyak, pemimpin-pemimpin agama tidak suka bilang, jangan ribut. Tapi Tuhan Yesus bilang, oh tidak. Anak-anak bisa memuji-muji Tuhan dengan cara yang paling baik. Nah, apakah kamu pikir bahwa Seida juga punya kesempatan untuk memuji-muji Tuhan? Dan juga bahwa semua jawaban yang pernah ada terlintas dalam pikirannya ada jawabannya. Anak-anak, tahun-tahun berlalu. Ada suatu saat dia kemudian kenal Tuhan dan terima Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus tidak pernah lupa kepada dia. Dia punya kesempatan untuk mendengar cerita itu dan percaya kepada Tuhan. Dan sekarang dia suka sekali menceritakan cerita Tuhan Yesus kepada orang-orang lain. Ketika kamu mengingat bahwa Tuhan Yesus mengasihi anak-anak, mengasihi kamu. Apa yang kamu lakukan? Nah, anak-anak kamu bersyukurlah. Berterima kasihlah bahwa Tuhan mengasihi kamu dengan kasih-Nya yang sangat besar. Dan kemudian apalagi? Kamu ambillah kesempatan untuk memuji-muji Tuhan karena Tuhan sangat senang sekali. Ingat ayat hafalan kita hari ini, Tuhan Yesus bilang, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Amin, kita berdoa. Tuhan yang baik, kami berterima kasih bahwa Engkau menunjukkan kasih-Mu dengan berbagai macam cara untuk kami. Bahkan ketika kami sulit untuk dikasihi, Engkau tetap mengasihi kami Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mengasihi kami seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.